Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Al-Fadiani, NIM 19101100178. Saya akan menjelaskan materi tentang takziah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian takziah. Takziah adalah menghibur dan menyabarkan orang yang sedang terkena musibah bahwa ia akan mendapat pahala atas kesabarannya, serta mengajaknya agar ridho, kemudian mendoakan orang yang meninggal. Arti takziah menurut bahasa berasal dari kata azza yu'azzi takziah, yang artinya menghibur dan menyabarkan orang-orang yang tinggal wafat keluarga mereka dengan menceritakan hal-hal yang dapat menghibur dan meringankan kesedihan mereka. Menurut istilah, takziah ialah menyuruh bersabar, membuat keluarga mayit terhibur dan bersabar dengan sesuatu yang bisa meringankan musibah yang mereka terima dan mengurangi kesedihan mereka. Selanjutnya yaitu tentang hukum takziah. Para fuqaha sepakat bahwa hukum takziah adalah sunnah bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama Arab Saudi, bertakziah tidak hanya disunahkan kepada keluarga yang ditinggal mati orang saleh, tetapi juga kepada keluarga yang ditinggal oleh orang yang durhaka, seperti mati karena bunuh diri dan minum minuman keras atau obat terlarang. Selain dalam pandangannya boleh mendoakan agar orang durhaka yang meninggal itu mendapat ampunan dan rahmat dari Allah. Dasar hukumnya antara lain adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, yang artinya tidak ada seorang mukmin pun yang bertakziah kepada saudaranya yang mendapat musibah, kecuali Allah akan mengenakan padanya pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Selanjutnya yaitu tata cara bertakziah yang baik dan benar. Yang pertama, para fuqaha berpendapat bahwa takziah boleh dilakukan sebelum maupun sesudah penguburan. Namun sesudah penguburan lebih baik karena sebelumnya keluarga mayit sibuk dengan persiapan penguburan dan kesepian setelah penguburannya lebih terasa. Menurut fuqaha mazhab Maliki, takziah mutlak dilakukan sesudah pemakaman. Menurut pendapat Sufyan Ats-Tsauri, takziah sesudah penguburan tidak disunahkan lagi. Kemudian yang kedua yaitu menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi, dan Wahbah Az-Zuhaili atau ahli fikih dan usul fikih, takziah umumnya sunnah dilakukan dalam tenggang waktu 3 hari 3 malam. Sesudah waktu itu hukumnya makruh, kecuali bagi orang yang sedang tidak ada di tempat, agar tidak membangkitkan kembali kesedihan orang yang terkena musibah. Dasar hukumnya ialah izin Rasulullah SAW untuk bergabung selama 3 hari, yakni tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bergabung terhadap orang yang meninggal lebih dari 3 hari, kecuali terhadap suaminya, yakni 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu menurut pendapat fuqaha selain mazhab Maliki, mengulang-ulang takziah adalah makruh. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan takziah pada umumnya berpendapat dilaksanakan sesudah penguburan dalam tenggang waktu 3 hari 3 malam, kecuali terhadap suami, maka waktu bergabung selama 4 bulan 10 hari. Selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika bertakziah. Yang pertama yaitu menangis, menjerit-jerit, memukul-mukul dada, merobek-robek baju, dan mengacak-acak rambut, karena mayit disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup.
Menangis tanpa menjerit tidak bertentangan dengan sikap ridho dan hukumnya boleh, dan orang yang meninggal tidak akan diazab, karena Nabi SAW pernah menangis seperti demikian ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Selanjutnya yaitu menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum perbuatan seperti ini adalah haram. Dalilnya antara lain adalah sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah termasuk golongan kami orang yang ketika mendapat musibah kematian memukul pipi, merobek-robek pakaian, dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu materi tentang hal-hal yang diperbolehkan ketika takziah. Yang pertama yaitu membuat makanan bagi keluarga yang sedang mendapat musibah kematian. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, Nabi SAW bersabda, "Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far, karena mereka sedang ditimpa musibah yang membuat mereka tidak sempat untuk memasak." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan ketika takziah adalah melunasi hutang-hutang mayit, karena Rasulullah menolak mensolati orang yang berhutang hingga hutangnya dilunasi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya hingga dilunasi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu bersedekah atas nama mayit, dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu membaca istirja atau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya yaitu metode pengajaran pembelajaran takziah. Dalam pembelajaran takziah ini bisa menggunakan metode model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Di sini diskusi dalam bentuk kelompok. Masing-masing kelompok akan mempraktikkan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika bertakziah dan hal-hal yang diperbolehkan ketika bertakziah. Setelah diskusi tersebut, maka masing-masing kelompok akan mempraktikkan di depan kelas secara bergantian. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.